Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 6 kepribadian 1 akan menampilkan video pembelajaran mengenai teori interpersonal oleh Harry Stack Sullivan. Sebelumnya, perkenalkan dulu anggota kelompok 6 ada siapa saja ya. Akan membahas beberapa poin utama dalam video ini: biografi, struktur dan dinamika kepribadian, tahap-tahap perkembangan, gangguan psikologi, psikoterapi, dan riset terkait serta analisis kasus. Yuk langsung saja, selamat menyaksikan. Halo, perkenalkan, namaku Harry Stack Sullivan. Aku lahir di sebuah kota pertanian kecil bernama Norwich di New York pada tanggal 21 Februari 1892. Aku adalah satu-satunya anak yang berhasil bertahan hidup dari ayah bernama Timothy Sullivan dan ibu bernama Ella Stack Sullivan. Kedua orang tuaku berasal dari Irlandia. Sebenarnya, aku mempunyai 2 orang kakak, laki-laki. Tetapi mereka semua meninggal di tahun pertama mereka hidup. Menjadi anak tunggal membuat ibu sangat melindungi dan memanjakanku. Aku paham kondisi ini karena bagi ibu, mungkin merawatku adalah satu-satu kesempatan terakhirnya menjadi seorang ibu. Ayah adalah laki-laki yang pemalu, tertutup dan pendiam. Ayah tidak pernah memiliki hubungan yang erat denganku. Bahkan hingga ibu meninggal dan aku menjadi dokter yang terkenal. Saat aku berusia 3 tahun, ayah menjadi buruh tani dan pabrik. Kami sempat pindah pertanian ke keluarga ibu di Smyrna. Namun, ibu menghilang. Kemungkinan dirawat di rumah sakit jiwa selama 1 tahun lamanya. Lalu aku dirawat oleh nenek dan bibi. Kedua orang tuaku dari keluarga miskin. Namun, ibu selalu berpendapat bahwa keluarganya lebih superior secara sosial dibanding keluarga ayah. Menurutku, anggapan ibu tidak tepat. Itu sebabnya aku mengembangkan teori interpersonal yang menekankan persamaan di antara manusia, bukan perbedaan. Pada saat sekolah, aku merasa sebagai orang asing, tidak memiliki teman sebaya. Aku bukanlah anak populer. Namun, ketika aku berusia 8,5 tahun, aku memiliki teman dekat, seorang anak laki-laki yang berusia 13 tahun. Anak itu bernama Clarence Willinger. Kami berdua memiliki kesamaan, yaitu cerdas secara intelektual namun terbelakang secara sosial. Selain itu, akhirnya ketika kami tumbuh dewasa, kami sama-sama menjadi psikiater dan tidak pernah menikah. Memiliki teman seperti Clarence membantuku memiliki hubungan yang karib dengan orang lain. Kemampuan untuk mencintai orang lain inilah yang menurutku sebuah proses terapeutik atau perasaan sepi yang kualami. Namun, kedekatan kami menjadi prasangka bagi orang lain, termasuk sesama psikiater. Mereka menyebut kami memiliki orientasi seksual menyimpang, yaitu homoseksual. Secara jujur harus kuakui bahwa aku merasa tidak nyaman dengan seksualitasnya. Itu mungkin yang menjadi alasan mengapa aku memiliki perasaan ambivalen terhadap pernikahan. Perjalanan karirku dimulai pada tahun 1909, di mana aku menerima beasiswa di Cornell University, tapi di drop out pada semester kedua karena gagal kelas. Namun ada rumor yang beredar bahwa aku memiliki penyakit skizofrenia, tetapi tidak ada catatan bukti dari rumah sakit. Pada tahun 1911, aku belajar kedokteran di Chicago College of Medicine and Surgery dan menyelesaikan kuliah pada tahun 1917. Setelah itu, aku bekerja di Federal Board for Vocational Education dan Public Health Service. Kemudian pada tahun 1921, aku bekerja di St. Elizabeth Hospital di Washington DC.
Di rumah sakit ini, aku berteman dengan psikiater saraf bernama William Alanson Wade. Selain itu, aku memiliki kesempatan bekerja dengan pasien skizofrenia di rumah sakit ini. Tidak cukup sampai di situ, aku bekerja di Baltimore, tempat di mana aku melakukan penelitian intensif mengenai skizofrenia. Penelitian ini mengantarkanku akan asumsi mengenai pentingnya hubungan interpersonal. Ketika melakukan penelitian, aku berusaha memahami ucapan pasien. Dengan itu, aku menyimpulkan bahwa skizofrenia adalah sebuah cara mengatasi rasa cemas yang muncul dari lingkungan sosial dan hubungan interpersonal. Aku pindah dan tinggal di New York pada tahun 1930. Tempat tinggal ini dekat dengan beberapa psikiater dan ilmuwan sosial seperti Erich Fromm, Frieda Fromm-Reichmann, dan Karen Harney. Dalam mengembangkan teknik terapi secara tidak langsung, aku dipengaruhi oleh Freud, Adolf Meyer, dan William Alanson Wade. Namun, dari psikiater interpersonal yang aku kembangkan bukanlah aliran psikoanalisis atau neo-Freudian. Di New York ini juga aku dipercaya sebagai presiden pertama yayasan dan juga editor jurnal psikiatri. Pada Januari 1949, aku menghadiri pertemuan World Federation for Mental Health di Amsterdam. Dan pada 14 Januari di tahun yang sama, cerita hidupku berakhir di Paris dalam pertemuan internasional. Namun meski begitu, aku telah meninggalkan banyak penemuan teori yang bisa dijadikan manfaat dan pembelajaran bagi banyak orang. Dari kisah tersebut, benar bahwa Harry Stack Sullivan merupakan tokoh yang memiliki pandangan bahwa kepribadian adalah pola yang relatif menetap dan menjadi ciri kepribadian manusia. Sullivan tidak menyangkal adanya peran hereditas dan tantangan dalam membentuk dan membangun organisme. Namun, ia berpendapat bahwa ciri khas manusia merupakan produk dari proses interaksi sosial. Kemudian dari interpersonal dari Sullivan menekankan pentingnya setiap tahap perkembangan manusia, mulai dari bayi, anak-anak, remaja, dan dewasa. Perkembangan manusia yang sehat ditentukan dari kemampuan manusia untuk memiliki hubungan intim dengan orang lain. Intim yang dimaksud di sini bukan mengacu kepada seksual, tapi merujuk kepada hubungan. Saya Evi Astria. Di sini saya akan menjelaskan struktur dan dinamika kepribadian menurut Harry Stack Sullivan. Dari struktur kepribadian menurut Sullivan terbagi menjadi 4, yaitu dinamisme, personifikasi, soul system, dan proses kognitif. Baiklah, yang pertama yaitu dinamisme. Dinamisme adalah pola tingkah laku yang menetap dan berulang, yang menjadi ciri khusus pada diri seseorang. Dinamisme yang melayani kebutuhan kepuasan organisme melibatkan bagian tubuh, yakni alat reseptor, efektor, dan sistem syaraf. Contoh dari dinamisme yaitu ciri khusus pribadi Doni dan Robi. Berbeda ketika kita melihat keduanya sedang berjalan. Meski sama-sama melibatkan bagian tubuh, yakni kaki dengan sistem reseptor dan sistem saraf, tetapi keduanya berbeda. Doni terlihat berjalan lebih santai, sedangkan Robi memiliki ciri khas berjalan lebih berat di lantai atau lambat. Yang kedua yaitu personifikasi, di mana personifikasi adalah suatu gambaran mengenai diri atau orang lain yang dibangun berdasarkan pengalaman yang menimbulkan kepuasan atau kecemasan. Contoh personifikasi ialah personifikasi yang dikembangkan oleh bayi mengenai ibunya adalah gambaran ibu baik atau good mother.
yang diperoleh dari pengalaman ibu menyusui dan merawatnya sehingga menimbulkan kepuasan, atau gambaran ibu buruk bad mother yang diperoleh dari pendekatan ibu yang menimbulkan kecemasan dan rasa takut. Contoh lain dari personifikasi yaitu seorang anak yang mempersonifikasikan ayahnya sebagai seseorang yang pemarah, yang diktator, sebagai penguasa. Nah, anak tersebut akan mempersonifikasikan hal yang sama kepada pria lain yang lebih tua dari dia. Contohnya seperti guru, polisi, atau majikan. Yang ketiga yaitu self system, di mana self system adalah pola tingkah laku yang konsisten yang mempertahankan keamanan interpersonal dengan menghindari atau menghasilkan kecemasan. Pada saat self system berkembang, maka bentuk gambaran atau personifikasi diri menjadi konsisten. Pengalaman interpersonal yang dipandang bertentangan dengan sistem diri, maka hal itu berarti mengancam keamanan diri. Contoh dari self system yaitu seorang Rangga yang memiliki cita-cita sebagai pengusaha. Untuk mencapai cita-citanya itu, Rangga selalu mengalami kegagalan dalam pencapaiannya. Berbagai usaha telah dijalani olehnya, tetapi selalu saja mengalami kekecewaan pada ujungnya. Rangga tidak menyerah begitu saja dengan cita-citanya. Ia terus mencoba cara lain untuk mencapai tujuan yang diinginkannya. Sampai pada akhirnya, Rangga pun berhasil mencapai cita-citanya karena sifat konsisten yang dimilikinya dan tidak mudah menyerah. Keempat, struktur kepribadian yang terakhir yaitu ialah proses kognitif. Proses kognitif terbagi menjadi 3. Yang pertama, prototaksis, parataksis, dan sintaksis. Prototaksis adalah rangkaian keadaan sesaat yang terpisahkan dari organisme yang melakukan penginderaan, contohnya pendirian. Lalu yang kedua, parataksis, yaitu hubungan kasual antara peristiwa-peristiwa yang terjadi kira-kira di saat yang sama, namun tidak berhubungan secara logis atau pikiran kita. Contohnya tahayul. Yang ketiga, sintaksis. Sintaksis yaitu cara berpikir yang paling tinggi sebagai aktivitas lambang yang diterima bersama dan disepakati oleh sekelompok orang. Contohnya bilangan. Selanjutnya kita masuk ke dinamika kepribadian, di mana Sullivan memandang kehidupan manusia sebagai sistem energi yang perhatian utamanya adalah bagaimana mengurangi atau menghilangkan tegangan yang ditimbulkan oleh keinginan dan kecemasan. Dinamika kepribadian menurut Harry Stock Sullivan terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama tegangan, lalu yang kedua transformasi energi. Yang pertama, tegangan atau tension adalah potensi untuk melakukan tingkah laku yang disadari dan maupun yang tidak disadari. Sumber tegangan ada 2, yaitu kebutuhan dan kecemasan. Sumber tegangan yang pertama, kebutuhan. Kebutuhan yang pertama muncul adalah tegangan yang timbul akibat ketidakseimbangan biologis dalam diri individu. Kebutuhan yang muncul kemudian berhubungan dari hubungan interpersonal. Kebutuhan interpersonal yang terpenting adalah kelembutan kasih sayang atau tenderness, atau sama halnya seperti kebutuhan oksigen, makan, dan air. Kebutuhan biologis juga dapat dipuaskan melalui transformasi energi, yakni kegiatan fisik atau tingkah laku atau kegiatan mental, mengamati dan mengingat serta berpikir. Sumber tegangan yang kedua yaitu kecemasan. Menurut Sullivan, kecemasan merupakan pendidikan terbesar sepanjang hayat. Tension karena kecemasan ini unik kalau
tegangan lain menghasilkan tingkah laku untuk mengatasinya. Kecemasan justru menghasilkan tingkah laku yang menghambat agar orang tidak belajar dari kesalahannya, terus-menerus menginginkan rasa aman yang kekanak-kanakan, dan membuat orang tidak lagi belajar dari pengalamannya sendiri. Dinamika kepribadian yang terakhir yaitu transformasi energi. Transformasi energi adalah tegangan yang ditransformasikan terhadap tingkah laku, baik yang terbuka maupun tertutup. Tingkah laku yang ditransformasi itu meliputi gerakan yang kasat mata, yang dapat dilihat oleh mata, dan kegiatan mental seperti perasaan, pikiran. Tahap perkembangan itu ada 7 tahap yang dapat mempengaruhi pembentukan kepribadian manusia. Yang pertama itu ada masa bayi. Pada masa bayi ini dimulai dari kelahiran sampai anak dapat mengembangkan ujaran yang sintaksis. Biasanya itu terjadi pada usia 18 sampai 24 bulan. Sullivan ini meyakini bahwa pada masa ini seorang bayi menjadi manusia melalui kelembutan seorang ibu. Bentuk hubungan ibu dengan bayi dapat menjadi sumber kecemasan dalam diri bayi. Kecemasan bayi ini selalu dikaitkan dengan situasi perawatan yang terkait dengan zona oral, misalnya itu makan, minum, dan sebagainya. Jika bayi ini merasa cemas, maka ada kemungkinan si bayi ini akan mencoba cara apapun untuk mengatasi kecemasannya, seperti menolak ASI atau menangis. Menangis ini dapat disebabkan karena bayi itu merasa cemas atau merasa lapar. Yang kedua itu ada masa kanak-kanak. Pada masa ini terjadi di usia sekitar 2-6 tahun. Pada masa ini ibu tetaplah menjadi orang lain yang paling signifikan bagi anak. Namun anak mulai dapat melihat peran ayah baginya. Masa ini dimulai dengan munculnya bahasa sintaksis dan terus berlanjut hingga muncul kebutuhan akan rekan bermain yang statusnya itu setara dengannya. Yang ketiga itu ada masa juvenil. Masa ini terjadi pada usia 6-8,5 tahun. Di masa ini seorang anak belajar untuk berkompetisi yang dapat ditemukan di antara anak-anak meskipun beragam jenis latar belakangnya. Baiklah, selanjutnya itu yang keempat ada masa pra-remaja. Masa ini terjadi pada usia 8,5 tahun sampai 13 tahun. Pada masa ini anak itu memulai menjalin hubungan intim dengan orang tertentu, biasanya itu dengan jenis kelamin, usia, dan status yang sama. Jika anak tidak belajar mengenai keintiman di masa ini, kepribadian mereka itu tidak akan bertumbuh dengan maksimal. Selanjutnya itu yang kelima ada masa remaja awal. Pada masa ini terjadi di usia sekitar 13-15 tahun. Masa ini ditandai oleh pubertas dan munculnya ketertarikan dengan lawan jenis. Ini yang kita sebut sebagai hubungan intim yang disertai dengan nafsu seksual. Yang keenam itu ada masa remaja akhir. Pada masa ini terjadi di usia 15 tahun ke atas. Kunci utama dari masa remaja ini adalah penyatuan antara keintiman dan dengan nafsu. Dan yang terakhir itu ada masa dewasa. Sebuah periode di mana orang dapat membangun sebuah hubungan cinta minimal dengan satu pribadi lain yang signifikan. Sketsa Sullivan ini tentang orang dewasa tidak didasarkan oleh pengalaman klinisnya, melainkan penyempurnaan konseptual pada tahapan-tahapan sebelumnya.
Baiklah, selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang gangguan psikologis. Dalam teori interpersonal, Sullivan ini meyakini bahwa gangguan psikologis itu disebabkan karena faktor interpersonal. Oleh karena itu, gangguan ini dapat dipahami dengan memahami kondisi lingkungan sosial. Awal mula karirnya itu ketika Sullivan bekerja dengan pasien yang mengalami skizofrenia. Sullivan ini dapat membedakan dua jenis skizofrenia itu. Yang pertama, ada gangguan yang memiliki gejala karena faktor organik. Yang kedua itu ada gangguan yang memiliki gejala karena faktor lingkungan. Orang yang mengalami gangguan skizofrenia itu dapat ditandai dengan kondisi awal, yaitu seperti kesendirian, rasa percaya diri yang rendah, emosi yang tidak wajar, dan memiliki hubungan tidak memuaskan dengan orang lain. Saya Salsabila, saya akan menjelaskan tentang psikoterapi. Sullivan meyakini bahwa gangguan psikologis disebabkan karena adanya hambatan dalam hubungan interpersonal. Oleh karena itu, ia membuat prosedur psikoterapinya berdasarkan usaha memperbaiki hubungan klien dengan orang lain. Proses ini dilakukan dengan cara terapis berperan sebagai pengamat partisipan, yaitu menjadi bagian dari hubungan interpersonal klien, melakukan tatap muka dengan klien, dan memberi kesempatan klien untuk berkomunikasi dengan orang lain. Cara Sullivan menangani klien yang mengalami skizofrenia sangat radikal. Ia menempatkan klien di bangsal yang sesuai pilihan klien. Klien tersebut ditangani tenaga non-profesional yang terlatih dan berperan sebagai teman sesama manusia. Cara ini sangat efektif karena klien-kliennya sembuh. Eric Fromm menilai bahwa cara Sullivan ini sangat baik karena skizofrenia sebagai gangguan psikosis bukan disebabkan karena gangguan fisik. Selain itu, ia menyatakan bahwa hubungan manusia dengan orang lain adalah intisari pertumbuhan psikologis. Tujuan umum terapi Sullivan adalah mengungkapkan kesulitan klien dalam berhubungan dengan orang lain. Untuk membantu tujuan ini, ada dua hal yang dilakukan terapis, yaitu yang pertama, mendorong klien merasa aman ketika bertemu dengan orang lain, dan yang kedua, membantu klien menyadari bahwa jika klien mampu membina hubungan pribadi dengan orang lain, maka ia akan sehat secara. Penelitian teori tentang hubungan antar pribadi menurut Sullivan sangat menekankan metode observasi partisipan. Data yang diperoleh dianggap sebagai hal yang sekunder. Selanjutnya, ini berarti bahwa keterampilan dalam menyelenggarakan interview psikiatrik secara tatap muka atau dari hati ke hati merupakan sesuatu yang sangat penting. Interview psikiatrik adalah istilah Sullivan untuk tipe situasi antar pribadi dan tatap muka yang terjadi antara pasien dan ahli.
Cuplikan tadi merupakan anime Naruto. Kita tahu bahwasanya Naruto adalah sebuah film animasi berbasis ninja asli Jepang yang menjadi salah satu favorit para penggemar anime di Indonesia. Film kartun Naruto adalah film kartun yang mendidik, memacu imajinasi, serta berisi nasihat-nasihat yang membangun karakter bagi siapa saja yang menontonnya. Film ini menceritakan tentang perjalanan hidup serta perjuangan dari seorang anak bernama Uzumaki Naruto yang merupakan jelmaan manusia rubah ekor 9. Ia bercita-cita menjadi seorang Hokage, yaitu pemimpin desa, dari desa bernama Konohagakure. Ia hidup seorang diri tanpa mengenal orang tuanya yang telah meninggal saat dirinya dilahirkan. Tumbuh tanpa mengenal apa yang dinamakan keluarga, dibenci dan dianggap tidak ada untuk alasan yang bahkan dirinya tidak ia ketahui. Gelentak dalam kesendiriannya, berusaha agar keberadaannya bisa diakui oleh penduduk desa. Ia bahkan hampir membenci seluruh desa. Ia terus sendirian sampai saat ia bertemu dengan Uchiha Sasuke. Lalu sebuah ikatan persahabatan antara keduanya dimulai. Mereka memulai semuanya dari sebuah pertemuan di senja, yang kemudian mereka dipersatukan dalam tim 7 di akademi. Jika dianalisa berdasarkan teori Heuristic Sullivan terhadap adegan-adegan dalam tayangan yang telah ditayangkan tadi, maka kami mengambil kesimpulan bahwasanya Naruto ini setia terhadap temannya. Dalam cerita animenya, Naruto mengajarkan kita betapa berharganya seorang teman dan apa arti teman itu. Menurutnya, teman adalah seseorang yang melepaskannya dari rasa kesepian dan selalu ada untuk membantunya ketika ia mengalami sebuah kesulitan. Karena itulah, Naruto selalu melindungi teman-temannya untuk membalas kasih sayang dari mereka. Pelajaran yang bisa kita ambil, teman sejati adalah seseorang yang selalu ada ketika dalam kesulitan, memberikan kita kegembiraan, ada saat senang dan ada saat sulit. Dan sudah seharusnya kita melindungi mereka. Jika kita hubungkan dengan teori Heuristic Sullivan, maka yang tadi adalah termasuk konsep tahap proses personifikasi, di mana personifikasi sendiri merupakan perasaan, sikap, dan konsepsi yang kompleks yang timbul karena mengalami kepuasan, kebutuhan, atau kecemasan. Hubungan antar pribadi akan membentuk sebuah gambaran atau personifikasi tentang orang-orang yang memberi kepuasan atau kecemasan. Personifikasi yang dimiliki oleh sejumlah orang disebut stereotype. Kemudian, teguh terhadap pendiriannya. Naruto digambarkan sebagai sosok yang teguh terhadap pendiriannya. Setiap ia memutuskan sesuatu, ia tidak akan pernah menarik keputusannya, karena sudah memikirkannya matang-matang. Bahkan, saat keputusasaan menghampirinya, ia tetap teguh terhadap pendiriannya. Dalam hal ini disebut sebagai sistem diri atau self system, di mana suatu sistem yang berguna untuk menghindari kecemasan orang, menggunakan berbagai tindakan protektif dan kontrol pengawasan terhadap tingkah laku. Tindakan kecemasan membentuk self system yang menyetujui tingkah laku tertentu. Self system sebagai penjaga keamanan dan bertugas mereduksi kecemasan. Misalnya, jalan membatasi informasi yang masuk. Sikap teguh pendirian Naruto inilah yang mencerminkan mantapnya self system yang dia miliki. Kemudian ia tak pernah berhenti bermimpi. Saat dirinya dilahirkan sebagai anak yatim piatu, dia dibenci penduduk desa karena siluman rubah ekor 9 yang ada dalam dirinya, sehingga ia tidak diakui. Namun, ia memiliki mimpi yang besar yang bertentangan dengan keadaannya, yaitu menjadi seorang Hokage atau pemimpin desa. Karena tidak pernah berhenti bermimpi dan diikuti dengan kerja keras tentunya, seiring berjalannya waktu, Naruto mulai diakui dan tumbuh menjadi kuat dan berhasil meraih impiannya tersebut. Dengan hanya bermimpi, bisa menjadi awal dari sebuah tujuan. Tidak pernah berhenti untuk bermimpi, ditambah dengan kerja keras, maka semakin dekat pula tujuan itu tercapai. Pada bagian ini,
dapat mempengaruhi pembentukan kepribadian, yaitu proses atau tahap dinamisme. Dinamisme merupakan pola transformasi energi yang relatif menetap, yang secara berulang memberi ciri kepada organisme. Transformasi energi adalah satu bentuk tingkah laku, mungkin terbuka atau tersembunyi, seperti bicara ataupun berhayal. Kemudian ada poin tidak pernah menyerah. Inilah sikap Naruto yang paling menonjol. Dia tidak pernah menyerah dalam keadaan terdesak seperti apapun. Dari sikap pantang menyerahnya itulah yang membentuk ia tumbuh semakin kuat. Meskipun lemah, tapi memiliki sikap pantang menyerah, pasti ia bisa mengalahkan orang yang kuat. Memiliki hati yang lemah dalam tujuan, tidak pernah berhenti untuk bermimpi, ditambah dengan kerja keras, maka semakin dekat pula dengan tujuan yang akan tercapai. Nah, sikap pantang menyerah Naruto ini mencerminkan salah satu dinamika kepribadian, yaitu tegangan, yang merupakan kepribadian sebagai sistem energi yang fungsi utamanya adalah melakukan aktivitas yang mereduksi ketegangan. Tegangan itu bersumber dari kebutuhan organisme serta kecemasan sebagai penghayatan ancaman dari luar. Poin selanjutnya, selalu bersemangat dan ceria. Naruto selalu mengajarkan kita untuk selalu bersemangat dan tetap ceria menjalani hidup yang penuh rintangan. Karena hanya dengan semangat dan keceriaan, semua masalah bisa diatasi, dibarengi dengan kerja keras tentunya. Nah, dalam poin ini, proses kognitif ditonjolkan di mana Naruto dalam menjalani kehidupannya selalu belajar dari pengalaman masa lalu. Ia menyikapi kehidupan dengan selalu bersemangat dan selalu bermimpi serta termotivasi untuk menjadi seorang Hokage. Pada proses kognitif menurut Harry Stack Sullivan, ia berpendapat bahwa proses kognitif melibatkan pengalaman. Pengalaman sendiri terjadi dalam 3 cara. Yang pertama ada prototaksis, yang merupakan rangkaian keadaan sesaat yang terpisahkan dari organisme yang melakukan penginderaan atau pendirian. Yang kedua ada parataksis, yang dimana hubungan kasual antara peristiwa-peristiwa yang terjadi kira-kira pada saat yang sama tetapi tidak berhubungan secara logis. Contohnya seperti tahayul. Kemudian ada sintaksis, cara berpikir yang paling tinggi sebagai aktivitas lambang yang diterima bersama dan disepakati oleh sekelompok orang seperti